Biar Mas Boy bercerita kenapa sibuk apa sekarang kemarin-kemarin. Tahu? Gua pengangguran. Lebaran kan bentar lagi dapet, ya udah harus mulai maintenance di armada karena nanti kalau udah lebaran itu 90% armada masih udah balik, 90%. Karena pemberangkatannya jadi mudik kalau di 2 kali lipat gitu. Jamin juga otomatis lebih terporsir lagi tenaga dulunya, tenaga armada. Jadi mulai sekarang udah mulai maintenance, udah mulai konsep-konsep yang udah baru lah, nanti tadi lapangan. Siapanya udah bulan 4 bulanan sebelumnya. Jadi kalau untuk info nanti Mas Rian, ini saya sebagai apa ya masih lanjut kan. Jadi untuk lebaranan itu kira-kira di lockdown seperti kemarin enggak itu loh? Pertanyaannya jangan ke Haryanto. Kalau Haryanto lockdown aja masih jalan. Tadi kan jalan nih. Ya kalau aku mau jalan terus gak berani aja. Karena nggak bisa jadikan Haryanto sebagai barometer itu nggak bisa. Kemarin lockdown di mana? Itu nggak bisa jadi barometer. Makanya bingung kalau jawab. Tapi yang jelas kalau pariwisatanya mati pasti. Kan kalau akapnya untuk Haryanto. Okupansi penumpang dari Madura dari Penumpang normal 70%, 80%, cuman operasionalnya ya. Kalau operasionalnya, kalau misalnya sebelum pandemi ya, 1 bulan dibagi rata, jumlah keberangkatan bis dibagi rata bisa 140, 180, sekarang paling 150, 150. Okupansinya 70% lah. Wisatanya ada? Wisata mati total, ada. Mati total lah, paling ya kalau cuma jalan 10%, 20% kan bisa juga mati. kangennya mati lebaran. Kalau saya menyesuaikan dengan situasi keadaan dan juga dengan harapan doa. Mama enak, temennya banyak. Kalau masalah sendiri gimana untuk lebaran ini? Armadanya nggak ada siap. Iya, tapi kan sudah dibilang sama Mas Rian, pariwisata. Ya emang sekarang makanya banyak pengusaha pariwisata yang mulai alokasi usaha, terus mobil lah, atau bikin open trip lah, atau beberapa mungkin mencoba balik arah main angkat. Sekarang kan banyak di pariwisata yang terjun ke atap itu Selama itu kan. Dan mereka nggak nyari harga, karena sejak awal kalau mereka nyari harga mereka nggak akan lagi bisnis. Jadi di saat 18 tahun ini setiap ada pengusaha baru masuk jalur mana pun ada itu nggak pernah terjadi. Justru mereka yang sering bermain harga, nah itu yang masih terganggu. Jadi lebih enak kalau kita contoh gini deh, Indomie loh atau Aqua gitu. Pernah nggak ngerasa tersaingi sama Supermie atau Aqua, ngerasa tersaingi sama Ades? Nggak ada. Karena mereka udah punya market sendiri, jadi apa yang tersaingi? dan gini. Makasih banyak. Apresiasinya Mami yang di belakang itu Aduh, ayo Bang. Gini ya, jadi jangan paksa Haryanto jadi Indomaret supaya ada orang yang bisa jadi Alfamart. Jangan, karena Haryanto itu udah Hypermart. Paten ya, paten. Jadi paksa jadi Indomaret, biar orang jadi Alfamart. Jangan. Haryanto udah Hypermart. di Superindo ya. Udah Superindo. Enggak itu gini Mas Rian Mahendra. Ini kan Soalnya gini Mas Agung, kesel juga kadang kalau kita yang enjoy jalan, orang yang di depan itu nggak pernah ngeliat ke belakang. Jadi kita fokus sama usaha kita sendiri. Nah, yang bikin risih itu kadang kalau orang-orang yang di belakang atau orang-orang yang sekitar kita yang di belakang maksa kita narik-narik supaya kita nengok ke belakang gitu, karena itu akan mengganggu langkah kita. Makanya aku kalau usaha itu fokus sama usaha aku sendiri, nggak pernah peduli sama usaha orang lain. Jadi semua tanggap saudara, semua tanggap rekan, mereka butuh bantuan, tolong. Kalau kita terus dipaksa tarik terus, mas, mana itu kerja udah susah, dibikin susah. bener Pak Rian. Kayak ALS aja gini deh, saingannya banyak gue ya. Bisnisnya ALS nggak terlalu terporsir sama bisnis baru kan. Aku masih enjoy aja jalan kan, enak kan? Enak. Karena apa usaha itu kalau pernah gak usah merujuk. Dan gini Mas Rian Mahendra, ini kan
sekarang kan persaingan gitu ya, pakai mobil premium, tronton kan gitu. Bahkan kemarin ada salah satu PO ambil dari Mas, seberang kan gitu. potong. Cara banyak-banyak tentang Iya. sasis premium. Perusahaan itu udah lewat 1 dekade apa belum? Udah lewat 1 dekade apa belum? Kok bisa udah? Oh belum. Bukan maksudnya saya kira yang Semua perusahaan yang sampean maksud itu udah lewat 1 dekade apa belum? Belum. Arianto ini udah hampir lewat 2 dekade. ya, Dan masa paling berat itu ketika peralihan dekade pertama ke dekade kedua. Ketika sebuah perusahaan melakukan perpanjangan, itu yang paling berat. Jadi kalau masih di bawah 1 dekade, ya biarin aja. Ibaratnya, tahu. Ya, dekade. Jadi kalau kita melihat pola anak-anak, ibaratnya orang main bola di lapangan. Kalau anak dilepas main bola di lapangan, terus kita ini yang udah senior dulu main di sana ibarat. Kita udah pindah lapangan, mereka masih stuck di sana. Ntar kalau mereka udah upgrade, pindah ke lapangan yang baru, masuk ke dekade kedua, siapapun yang bertahan lolos dari dekade kedua, itu baru bisa kita. Jadi kalau membandingkan itu jangan perusahaan-perusahaan yang udah berumur 1 dekade lebih sama perusahaan-perusahaan yang berumur belum ada 1 dekade. Karena nanti mereka akan terperpanjang untuk pembaruan, ya kan? Nah, itu yang paling berat. Bisa nggak kita perpanjang? Punya uang nggak gitu? Kalau usahanya 1 dekade ini mau boros-borosan beli tronton, beli Scania, beli apa, besok perpanjangnya kuat ya? Punya duit nggak buat beli? Udah BP belum bisa? Ya kan? Penumpang itu kan nggak ngeliat sasis. Emang apa yang dilihat penumpang? Kalau sharing, porsi, kenyamanan, bis nggak mogokkan, tepat waktu. Gitu. Kira-kira bis-bis yang sekarang itu yang dibilang baru-baru kayak gimana? 10 tahun lagi masih bisa jalan. Saat bodi-bodinya tertinggal itu bisa masih bisa jalan. Kalau Adi Putra ngeluarin model baru, kalau saya ngeluarin model baru, Jok model baru, konsep. Bis-bis ini tertinggal. Jadi jangan mempertanyakan perusahaan-perusahaan yang masih berumur belum ada 1 dekade sama udah lebih dari 1. Apalagi Arianto itu udah hampir 2 dekade. Dan kita masih grow sampai itu. aktif ya. Pak Rizal sebagai kru ada mau tanyakan? Loh, ini nyupir dari kecil Bu ya? Dari kecil Bu ya? Bener ya kamu? Pak dari kecil mana? Ya ini kan nyupir dari kecil loh, ngerasain nyupir di ALS bisa juga nggak? Ya Pak Rizal mungkin ada mau tanyakan ke Mas Rian. Ya memang kalau keterangan dari Operasinya masih keluarga Bang. Makanya sama karyawan juga nggak terlalu banyak birokrasi. Mereka selalu berhubungan intens sama petinggi perusahaan. Jadi enak orang kerja itu berarti kan kalau kru yang dicari nyaman, satu tanggung jawab, kan? Perusahaan tanggung jawab, tidak kerahkan karyawan. Pak Rizal, tadi kan Pak Rizal kaget. Nah, Bilang yang itu yang punya harian tuh. Oh, aku nggak pernah lawan tuh kalau di jalan tol. Aku ngomong apa tadi? Dilibas apa tadi? Galak kali jalannya di kerja itu. Kenapa Pak? Dan jawab Pak. ada tuh ya kalau di balik itu memang tidak lah. Lebih baik mundur. Apa? Lebih baik mundur, jangan dilawan. Alon Pak. Kenapa Pak? ya kan sangat Jangan seimbang. Oh, daripada mesinnya gimana sih? Yo, pecah nanti beranak mesinnya. Sambung kenapa? Beda lah. Kalau mereka kan batasan sanggup solar kan. Ya. Memang kalau perjalanan jauh kan jangan dikejar waktu. Apalagi sini Pekanbaru itu kalau dikejar waktu kayak apa capeknya mesin. Capeknya kru juga udah itu kayak apa bonusnya. Jadi yang bisa. Kalau penumpang jarak jauh itu aku yakin mereka yang penting Nyampe. bis nyaman, nyampe selamat jalan terus. Beda karakternya sama penumpang Jepara Jakarta atau Solo Jakarta. Ya memang mereka kejar waktu. Tapi itu pun nggak sampai di atas batas aman jalan. Aku yakin semua kru pasti pengennya berangkat selamat, pulang selamat, melihat anak istrinya lagi. Tapi kalau Pak Rizal di Jawa Loyo di Sumatera aja sama aja. Atau aja. Tergantung situasi. Dan kalau rapat juga sedikit. Ya mungkin sebelum ini terus ada yang mau sampaikan lagi. Boy, makasih. Nih jarang-jarang gua kesini. Ada yang mau tanya apa? Oh iya, Ayo apa ya? oh iya Mas, mau nanya. Ini kan untuk jalur Jogja nih, HR-nya kan kok kebanyakan lewat Kartosuro, nggak lewat utara, Magelang atau lewat jalur selatan itu kenapa alasannya? Jogjanya Haryanto itu aslinya cuma Prambanan. Oh, Kenapa kok selama dulu Prambanan paling masuk Jogja baru berapa tahun? Baru 1 tahun ini, nggak 1 tahunan lah. Udah 2 tahun lah.
Karena memang cuma buat ngelayanin orang-orang yang pengen Haryanto dari Jogja. Aku sendiri sejak awal udah nggak mau masuk Jogja. Jadi yang Prambanan itu tak tarik ke Jogja. Jadi buat ngelayanin orang-orang yang ngefans sama Haryanto aja, yang pengen Haryanto ada di Jogja. Karena aku sendiri nggak minat dan nggak fokus di itu. Karena di sini gua kan teman-teman semua yang jalan Jogja. Teman. Berarti menghargai. Oke. Aku jalan Jogja cuma buat punya-punyaan aja. Karena Haryanto tuh aslinya start Prambanan. Tuh, ini Haryanto itu. Baru masuk. Siap. Makanya kenapa kok Haryanto cuma 2 mas, gak berkembang ya, emang gak pengen dikembangin gitu. Atau mau tak kembangin, jangan lah, ntar pengusaha lain, kasihan. Terus gue punya-punyaan aja. Punya-punyaan. Ada lagi? Siapa? Pada suatu saat nanti kan Jogja akan lebih ramai lagi mas dari sekarang. Nah, apakah nanti akan ada gebrakan-gebrakan baru dari PO Haryanto apa? Andai kata Gimana? Jogja makin ramai, okupansi penumpang makin besar dan banyak karena efek subsidi pesawat dan kereta yang dicabut, aku berharapnya satu, pengusaha-pengusaha putra daerah Jogja yang menikmati. Jangan pengusaha-pengusaha kayak kita ini kan pendatang. Ada rencana buka untuk land Medan mungkin. Pak Egu pekan baru berapa kali? Itu loh bang. Dari ketan dulu, ketan. Dari perut. Iya. Kita yang di belakang tuh, yang pamit sama Mirsa. Ini mumpung gua di sini, ayo mau tanya. Ayo, Aziz. Mas Aziz, ayo Biasanya silakan, tanya Aziz. banyak itu. Ayo Mas Aziz, ngomong di sini. Yang lain dulu yang lain. Mas Sahrul. Wakili. Udah banyak diwakilin. Nah, oke kalau gitu kakak yang terakhir aja. Pokoknya alhamdulillah hujan sudah mulai datang. Alhamdulillah juga berkah buat full ALS Jogja. Karena kalau yang namanya silaturahmi ada hujan berarti Allah memberkahi kedatangan kita. Amin. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini mudah-mudahan rahmatan Allah berikan rezeki, limpahan berkahan pada tempat yang kita kunjungi. Amin. Amin. Satu nih, Nyam. Apa tuh? Rame kan ini pasti ntar yang nonton banyak mania-mania. Iya, satu. Haryanto itu nggak pernah berani memposisikan dirinya di hadapan PO-PO yang lebih tua dari dia. Ini sistem hierarki yang aku maksud. Jadi gua harap mania-mania mulai dewasa dan menghargai Haryanto. Contoh kecil aja deh, banyak bis yang lebih tua dari kita. Contoh kayak Pahala, Lorena dan kawan-kawan. Haryanto aja nggak berani ngebandingin diri mereka sama mereka. Walaupun mungkin secara operasional udah nggak sebanding, tapi tetap nggak berani. Tapi mania-mania sekarang ini mulutnya usil gitu kan. Jadi hargain. Jadi kayak Ramayana itu pengusaha-pengusaha tua, BL pengusaha-pengusaha tua, Santoso pengusaha-pengusaha tua. Jadi jangan cap seberapa besar mereka. Mereka masih bertahan sampai saat ini. Semua yang kalian nikmati dari bis-bis ini kalau nggak ada mereka mungkin nggak akan ada bis-bis ini. Mereka ini cikal bakal. Jadi saling menghargai. Jadi walaupun ALS bisnya tua-tua gini, jangan diledekin. Gue juga nggak pernah ngeledekin, malah gue acuin jempol. Karena apa? Nggak gampang lu bertahan perusahaan bis sampai detik ini. Dikira gampang. Ini kalau pengusaha yang nggak hebat nggak jalan bisnya. Saking hebatnya pengusaha dalam membina pasar, market, dan kru driver. Ya, jangan dilihat bisnya, bisa baru kayak tua kayak apa. Yang penting perusahaannya masih jalan. Apalagi ALS ini pusat deh. Jangan kayak gue kali. Lebih dari itu. Udah mulai ngerintis di dunia bis. Terus juga masuk buat gue ya. Iya lah. Iya dong. Ini kan Pak Mirsa biar tahu. Kalau dia ngomong para itu penumpang kan juga punya penumpang gue. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi jangan ngebanding-bandingin PO1 dengan yang lain. Nggak usah ngapain. Pengusaha-pengusaha bis itu moralnya sama, beban moralnya sama. Ngidupin karyawan. Itu aja. Pak Terakhir, Aziz. Mas Rian Mahendra, pertama kali diajak silaturahmi ke ALS yang Penasaran? penasaran ya. Karena sering banget ke Jogja dulu. Cuman kok nggak pernah ada yang ngajak ke sini. Mungkin Enyon juga nggak. Ini mungkin kalau nggak Enyon yang ngajak ke sini nggak ke sini. Terus Nggak tahu, Bang. rencana mau silaturahmi ke Medan, ke ALS Medan Pusat. Kita ada acara mau ke Sumatera jalan-jalan, Nah. nge-vlog segala macam. Oh, Oh, mantap. Nggak,
cukup 2 minggu. Dalam 1 tahun ini nyari waktu nganggur 2 minggu nih, gimana caranya gitu? Pengen mas, Iya. pengen. Terus terakhir Tahu tadi tanggapan. salah satu topik ALS dari Bang Ijal. Terus tadi beberapa juga nitip salam buat Mas Rian Mahendra dan terima kasih udah mau mampir ke Pool ALS Perwakilan Jogja. Iya. Ini mandor-mandornya ALS Pulau Gadung dulu kayak Bang Storus ya. Terus siapa lagi tuh yang dulu itu dulu ngundang aku waktu kecil tuh. Di rumah Pulau Gadung. Salam buat Bang Storus. Ya, salam buat Bang Storus Perwakilan ALS. Ini manajer ya. Sekarang nggak tahu di mana sekarang. Kalender, Pak. Oh sekarang ikut kalender. Iya. Kalender. Kalender atau kalender? Sama aja Pak. Oh. Makanya kalau dilihat gua orangnya berantakan begini karena kecil di terminal. Oh. Kecil di terminal, di terminal gua di terminal lagi sekarang. Apa? Halo. Calo. Oke, lanjut serta yang lain. Ada yang lain? Ada yang lain? Tanya lagi. Teman-teman semuanya di sini yang belakang sekarang. Penontonnya banyak ini. Oke, Kang Enyor aja. Kita akan apa nih? Saya mau mengucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Oh. Mas Rian Mahendra, Iya. Kang Enyon, Mbak April yang mungkin di dalam mungkin sudah istirahat dan beserta tim kami teman-teman YouTuber Jogja, Pak Ketua dan kru Bis ALS di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih Iya. atas kehadirannya dan mungkin nanti insya Allah kita atur waktu karena kalau kru itu istirahatnya hanya sehari semalam ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kru yang mungkin di sini istirahatnya bersama, nanti kita teman-teman YouTuber Jogja dan petugas dan kru insya Allah mau silaturahmi ke PO Haryanto. Ya mungkin Coba lah. karena di Kudus atau ke Main aja. Bener ya orang kalau nyariin gua tuh salah sih. Harusnya nyariin Pak Haji Haryanto. Nyariin. Dia nyariin doa gua mah nggak manjur. Doa Pak Haji yang manjur. Tapi kenapa mereka nanya ke gue gitu? Mungkin sebenarnya. Mainnya ke Pak Haji. Jadi mungkin nanti ke Kudus atau ke Mas Diba, pokoknya nanti kita menyesuaikan. Gak usah nyariin, kalau harus ada aku, gak usah. Ada Pak Haji udah bersyukur banget kali ini. Terima kasih Mas Rian Mahendra, Kang Inyon, semuanya pokoknya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pokoknya jangan kapok misal ke Jogja, kita selalu welcome siang malam, pokoknya siap. Ditunggu kehadirannya di Kudus. Tapi juga sebelumnya Insya Allah. calling dulu. Ya kan? Nanti Kang Inyon yang mengkondisikan biasanya. Insya Allah. Ya pokoknya I know you know me lah. I call you call-callan entar. Oke. Terakhir kan, Apa? dari tanggapan Kang Enyo dan Mas Rian dawet Melani. Soalnya banyak yang Itu bener-bener dawet ayu asli. Dawet yang jual ayu. Dawet yang ayu. Manis nggak? Manis nggak Mas Rian? Nanti. Manis aja. Oke ya, udah mau 3 kali closing gitu. Jadi yang benar menjadi Makasih banyak Allah, ya. yang salah mudah-mudahan Allah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah.